Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Yunita Amelia Sari, NIM 002. Pada kesempatan kali ini saya akan berpresentasi tentang desain interior ruang kelas TK Tunas Rimba 4. Desain interior dimulai dari prinsip umum desain interior. Prinsip umum desain interior yang pertama yaitu arah ruangan. Ruangan kelas yang tampil menghadap ke arah datangnya cahaya dan udara akan lebih nyaman dan terasa terang dengan cahaya yang masuk ke ruangan tersebut serta udara segar yang membuat anak dapat bernafas dengan lega dan bebas. Nah, ruang kelas TK Tunas Rimba 4 ini menghadap menyampingi cahaya matahari, tetapi pencahayaannya tetap bagus karena terdapat banyak jendela dan ventilasi udara. Yang kedua yaitu ukuran ruangan. Pemerintah telah menetapkan untuk jalur pendidikan formal memiliki minimal 3 meter persegi per anak, dan TK Tunas Rimba 4 memiliki 2 ruang kelas, yaitu TKA memiliki ukuran 4,8 dikali 3 meter persegi untuk 15 anak. Yang TKB memiliki ukuran lebih besar, yaitu 7 kali 7 meter persegi dengan jumlah anak yang sama. Nah, yang ketiga yaitu atap dan langit-langit. Struktur atap ruang kelas yang ideal adalah atap yang memiliki ketinggian berbeda. Ketinggian atap yang dianjurkan adalah 3 sampai 3,3 meter. Tinggi langit-langit 2,1 terlalu rendah kecuali ruangan tersebut khusus untuk anak. TK Tunas Rimba 4 memiliki atap yang sama tingginya, tetapi atap dihiasi dengan hiasan dan memiliki ketinggian 3,5 meter. Yang keempat yaitu penataan dinding. Fungsi dinding dalam ruang kelas TK selain sebagai batas pemisah, juga sebagai pemajang hasil karya anak. Nah, di TK Tunas Rimba ini memiliki dinding yang terbuat dari tembok setengah, kemudian setengahnya terbuat dari papan. Nah, dinding di TK Tunas Rimba ini juga digunakan sebagai tempat memajang hasil karya atau tugas anak. Kemudian yang kedua yaitu jenis ruangan. Adapun jenis-jenis ruangan di TK Tunas Rimba 4 yaitu yang pertama, ruang kelas. Penataan ruang kelas merupakan kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang optimal. Pemilihan jenis perabotan, penataan, dan warna, pencahayaan, musik, visual, poster, dan lain-lain. Penataan ruang kelas TK Tunas Rimba 4 rapi dan penataan barang-barangnya pun sudah teratur. Yang kedua yaitu perpustakaan. Perpustakaan merupakan sarana yang penting di TK. Anak dapat mulai mencintai buku dan menggali pengetahuan melalui buku. Di TK Tunas Rimba 4 ini terdapat ruangan perpustakaan yang menyediakan berbagai buku cerita dan juga furnitur-furnitur yang digunakan pada perpustakaan juga sesuai dengan ukuran anak, seperti rak buku yang kecil, meja dan kursi yang sesuai dengan ukuran anak dan tinggi anak. Yang ketiga yaitu ruang isolasi. Ruang isolasi adalah ruang khusus untuk menangani atau merawat anak-anak yang sakit, terluka, ataupun anak-anak yang mengamuk atau temper tantrum. TK Tunas Rimba 4 ini memiliki ruang isolasi yang di dalamnya terdapat tempat tidur kecil sesuai dengan ukuran anak, bantal, dan alat-alat kesehatan lainnya. Yang keempat yaitu gudang. Gudang dibutuhkan untuk menyimpan beberapa barang yang harus tersimpan di dalam ruangan yang tertutup dan aman, seperti bahan-bahan pembersih, obat, media pengajaran, dan lain-lain. Nah, di TK Tunas Rimba 4 ini memiliki gudang yang digunakan untuk menyimpan bahan-bahan pembuatan media pembelajaran. Yang ketiga
Yang C, penataan ruang dan perlengkapan belajar. Yang pertama yaitu ukuran anak sebagai standar. Perlengkapan dan material sebaiknya memiliki ukuran lebar, panjang, dan tinggi yang tepat untuk ukuran anak. Nah, kursi dan meja yang digunakan di TK Tunas Rimba 4 ini sesuai dengan ukuran anak, baik itu meja kursi yang digunakan di ruang kelas maupun di ruang baca perpustakaan, dan kasur yang digunakan di ruang isolasi juga menggunakan ukuran yang sesuai dengan anak. Yang kedua yaitu mempertimbangkan lalu lintas orang ketika merencanakan suatu ruangan kelas. Sebaiknya guru menata koridor yang panjang dan mengurangi luas ruangan yang akan membuat anak berlari. Guru dapat membagi ruangan dengan menyimpan dan menempatkan media pemisah. TK Tunas Rimba 4 ini memiliki ruang kelas yang luasnya sesuai dengan jumlah anak, yaitu tidak terlalu besar maupun tidak terlalu kecil, sehingga anak tidak dapat berlari-larian ke sana kemari. Yang ketiga yaitu kelas dan area luar harus bersih, rapi, dan menyenangkan. Lingkungan fisik harus bersih dan sesuai untuk kesehatan anak. Suatu lingkungan fisik yang penuh dengan kesenangan, penuh warna, terang, dan fasilitas yang mudah dijangkau dikombinasikan dengan alat permainan yang terpilih dengan tepat akan mendukung pembelajaran. Nah, di TK Tunas Rimba 4 ini terdapat taman yang tersedia berbagai jenis permainan sehingga anak akan senang saat bermain di halaman sekolah. Yang keempat yaitu penempatan barang dan membantu pengawasan guru. Guru sebaiknya dapat melihat, mengawasi, dan menilai seluruh area kelasnya. Dengan demikian, dalam penempatan lemari dan rak yang tinggi sebaiknya merapat atau mendekat dengan dinding. Nah, penempatan barang yang tinggi seperti almari, meja, rak di TK Tunas Rimba 4 ini berada di sisi tembok sehingga tidak akan menghalangi pemandangan atau pengawasan guru terhadap anak. Yang D yaitu suasana psikologis yang kondusif bagi anak. Suasana psikologis yang harus diciptakan pada fasilitas pembelajaran di TK adalah suasana yang menyerupai suasana rumah atau homeschool. Suasana psikologis di TK Rimba 4 ini dilihat dari adanya jendela untuk cahaya masuk dan ventilasi udara sangat bagus karena terdapat banyak jendela dan ventilasi udara. Nah, untuk penataan bangkunya, untuk yang ruang kelas B sudah termasuk bagus karena ditata dengan cara berkelompok dan melingkar. Tetapi untuk yang kelas A terlalu formal untuk anak TK karena ditata seperti bangku untuk anak SMA, SD maupun SMP. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kekurangannya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.